Oke, jadi di sini kita akan devil avokat di pertemuan terakhir kita. Ini kasus adalah saya bekerja di suatu rumah sakit, ya. Saya adalah seorang perawat di bangsal anak. Ada pasien umur 9 tahun, dia rawat inap karena dia dirawat mempunyai penyakit jantung bawaan alias congenital heart disease yang menyebabkan dia sering sesak nafas. Ya. Satu hari ibunya mengatakan kepada saya bahwa sebetulnya ketika saya hamil, saya tidak menginginkan anak ini. Dan saya meminum pil aborsi. Saya pikir ini yang menyebabkan defek pada anak saya. Tolong jangan kasih tahu anak saya. Please don't tell to my son. Saya nggak ingin dia tahu. Ya. Beberapa hari kemudian, si anak yang dirawat itu bertanya kepada saya, Miss atau Suster, kenapa sih jantungku ini nggak normal? Ya, ada yang salahkah dengan kondisi saya? Apakah saya menanggung dosa ataukah saya bersalah dari kondisi di atas, dari kondisi saya? Sebagai seorang perawat, ya, dilema saya, haruskah saya menjaga rahasia dari ibu dan tidak menceritakan kepada anak tentang histori dari ibu yang tidak menginginkan dia tadi? Dan yang kedua, ataukah saya harus jujur kepada anak yang sedang saya rawat tersebut dengan segala kondisinya, karena dia berhak untuk tahu, ya, yang menyebabkan dia itu sakit seperti ini. Oke. Dan ini akan menyebabkan gangguan secara psikis pada anak tersebut. Oke. Jadi fokus kita adalah haruskah kita menjaga rahasia bahwa sebetulnya ibu ini ketika dia sedang mengandung, dia nggak menginginkan? Atau apakah saya harus jujur? Tapi jujur bahwa ini adalah hak pasien untuk tahu, tapi kita nyakitin hati pasien. Oke? Jelas untuk sayap kanan dan sayap kiri, sayap kanan dan sayap kiri. Jelas? Oke. Yang di sini adalah kontra. Ini pro. Ini kontra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memandu berjalannya devil avokat pada pagi hari ini, yang dimana tujuan kita pagi hari ini bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk melatih pola pikir kita terhadap case di kedepannya sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, di sini saya akan memulai devil avokat berdasarkan case yang telah dikasihkan oleh Dr. Paramita. Kita akan mulai dari sudut pandang dari kubu pro terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin mewakilkan? Baik, apakah tidak ada dari sahabat-sahabat dari teman kubu pro? Kita mulai dari kubu yang ingin mewakilkan suara. Agar tidak membuang waktu, kita akan beralih dari kubu kontra terlebih dahulu, yakni dari saudara Endra. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kubu kontra. Di sini bagaimana sih keputusan dokter yang harus disampaikan? Karena saya dari kubu kontra, berarti saya tidak harus menyampaikan tentang
keadaan dari sang pasien. Jadi menurut saya, dari sudut pandang saya, kita itu hanya memberikan penjelasan kepada pasien tentang gejala penyakitnya. Kalau dia kan punya penyakit tentang jantung ya, jadi kita jelaskan penyakitnya seperti apa, cara menjaganya itu seperti apa, cara penanganannya seperti apa. Tapi kita tidak memberikan seluk-beluk tentang masalah personal dari sang ibu dan juga pasien. Dan kita memberikan edukasi terhadap sang ibunya bahwa beliau harus berkata jujur tentang keadaan tersebut. Dikarenakan apa? Karena sang anak ini memiliki hak untuk mengetahui penyakitnya itu karena apa, seperti itu. Jadi kita melakukan edukasi kepada sang ibu untuk untuk mengatakan tentang kejujurannya kepada sang anak. Tetapi bukan kita yang melakukan untuk menjelaskan kebenaran kepada sang anak. Tapi kita melakukan edukasi sang ibu untuk melakukannya kepada sang anak. Seperti itu. Dari menurut pandang saya. Sekian, terima kasih. Oke, kurang lebih dari Hendra itu yang dapat disampaikan. Berarti si dokter itu akan mengedukasi ibu agar anaknya tahu sendiri dari ibu sendiri, bukan dari dokter. Dikarenakan itu masalah personal. Oke. Apakah ada yang mau ingin membantah dari kubu pro? Silahkan Saudara Rama. Dari kubu tim pro kan dijelaskan kalau kita memberikan faktanya bahwa anak tersebut tidak ingin dilahirkan. Jadi dari tim pro kita memberikan penjelasan secara lebih berhati-hati, tetapi menyampaikannya dengan dengan fakta kalau penyakitnya itu dari akibat kehamilan dari orang tuanya. Tetapi di balik itu si perawat itu juga memberikan suatu nasihat atau upaya agar si anak tersebut tidak berpikiran yang tidak-tidak tentang orang tuanya gitu. Sementara itu dulu dari tim pro. Oke, kurang lebih sekian dari pendapat Saudara Rama. Apakah dari Saudara Stanley dari kubu kontra ingin membantah? Oke, dari Saudara Fatan, silahkan. Baik, di sini dari saya perwakilan dari kubu kontra. Di sini ingin membalas dari pendapat Mas Rama, yang dimana tadi untuk pembicaraan kepada si anak tersebut, ini kan anak berusia 9 tahun, yang dimana ini belum cukup pemahaman tentang apa yang dialami oleh si anak tersebut. Jadi kita perlu menjelaskan secara bahasa yang mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang sekiranya menyinggung tentang penyebabnya itu dari kehamilan. Karena tadi diminta oleh si ibu, itu mungkin ke depannya si ibu itu akan menjelaskannya sendiri, seperti pendapat dari Mas Endra tadi. Jadi kita hanya menjelaskan, karena ini tidak ada unsur kebohongan, karena kita menjelaskan tentang penyebab atau disease dari jantungnya, penyebab dari jantungnya, bukan penyebab dari kelainan di jantungnya itu disebabkan oleh kelahiran yang tidak normal tersebut. Kita tidak ada unsur bohong, tapi kita jujur dengan cara memberikan edukasi ataupun pengertian kepada si anak tersebut, dan ditambahkan dengan menyemangati ataupun dengan sedikit mengalihkan seperti itu. Terima kasih. Oke, dari kubu sebelah pro, apakah ada yang ingin ditambahkan atau pengen dibantah sedikit dari pendapat Saudara Fatan tentang mendukung agar anak tersebut diedukasi, dikasih tahu bahwa
asal penyakitnya berasal dari kurang lebih penyebab ibunya sendiri. Saudara Rifki, Mungkin dari saudara Nafil, mungkin saya mau bertanya beberapa ini. Tadi itu tentang dokter yang memberitahu kepada anak tersebut di saat usia matang, gitu. Apakah ketika dokter itu memberitahu langsung, apakah tidak baik jika orang tua tersebut yang memberitahu langsung kepada anaknya? Jadi beda ya perasaan anak ketika diberitahu sama dokter sama diberitahu sama ibu sendiri itu beda ya. Mungkin mereka itu lebih terima ketika diberitahu oleh ibu sendiri. Akan tetapi mungkin penjelasannya kurang sedetail dari dokter tersebut. Jadi menurut saya kalau misalnya menunggu usia matang dengan tetap diberitahu dokter sama saja menurut saya. Karena kan tidak ada ikatan hubungan atau ikatan jiwa, ikatan hati antara dokter dan anak tersebut. Jadi menurut saya tetap dikasih tahu, akan tetapi dikasih tahunya oleh ibu itu sendiri. Saya menyangkal dari pendapat Anda seperti itu. oke, dari saudara Nafil ada sedikit bantahan dari kubu kontra. Apakah ada yang ingin diperjelas atau Oke, ada sedikit tambahan dari kubu kontra. Saudari C. Oh, siapa? Oke. Fatan. Jadi begini, tadi Nafil menyebutkan akan diberitahukan ketika dia udah usia dewasa. Sebentar. Sebelumnya ini kan fokus utama di usia 9 tahun kan. Jadi kita juga nggak tahu ke depannya si pasien ini kan penyakit jantung kan, yang dimana persentase kehidupan juga kurang tinggi. Jadi ada kemungkinan bahwa si pasien ini, si anak 9 tahun ini tidak bisa tumbuh sampai besar. Kan kemungkinan aja, kita juga nggak tahu. Maka dari itu kita fokuskan ke anak yang 9 tahun ini, bukan sampai ke yang udah dewasa. Karena kita juga tidak tahu apakah penyebab dari pil aborsi itu bisa menyebabkan penyakit jantung yang diderita oleh si anak tersebut. Jadi kita jelaskan bahwa mekanisme sebenarnya jantung itu bagaimana. Kita setuju tidak memberitahukan atau keep secret kepada si anak tersebut. Tapi kita juga tell the truth tentang penyakit tersebut, penyakit jantungnya, bukan sebab penyakit jantungnya, tapi penyakit jantungnya. Seperti itu. Karena untuk anak yang 9 tahun tersebut belum sampai pemikirannya tentang penyakit-penyakit dan lain-lain. Jadi kita tetap simpan rahasia, tapi kita juga berikan motivasi dan edukasi terkait penyakit jantung yang dialami si anak tersebut. Yes. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kubu kontra? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim Pro ingin memberikan argumen timbal balik kepada Saudara Fatan. Jadi tadi Saudara Fatan mengatakan bahwa ketika anak itu belum mampu untuk mengambil keputusan, jadi secara kita lihat di konteks ini kasusnya, itu kan anak dalam usia kurang lebih 9 years old atau 9 tahun. Itu berarti ibu itu secara hukum memiliki secara hukum ibu itu memiliki wewenang yang lebih daripada anak tersebut, karena anak itu belum memiliki kemampuan cakap untuk menentukan keputusannya sendiri. Dan kemudian dalam bentuk benefisan sendiri secara kasus, anak itu sebagai tenaga medis itu kita itu harus menjaga psikologikal anak, bukan hanya kita harus jujur. Jadi kita itu lebih pro ke ibu, karena secara tadi yang pertama secara hukum tadi anak itu belum memiliki kecakapan dan juga belum bisa untuk menentukan keputusan sendiri. Yang kedua tadi beneficence, karena anak itu yang suster itu atau tenaga medis itu harus menjaga psikologikal atau dilema pada anak. Begitu, terima kasih.
Dan sebelumnya yang dimana dari kubu pro yang dimana oke dari saudara Nafil. Oke, di sini saya tidak, sebenarnya saya berdiri ini bukan untuk melawan ya, melawan dari pendapat dari regu kontra. Saya ingin mengutarakan pendapat saya sendiri sebagai pro. Sebenarnya saya sendiri kontra tadi awalnya. Saya ingin sekali kontra. Tapi karena saya ini pro, gimana lagi saya harus mencari alasan atau mencari pemikiran gimana caranya jawaban saya itu pro dan benar. Jadi saya pro, saya setuju. Kalau misal saya perawatnya, saya akan mengatakan kepada anak itu bahwa anak itu sebenarnya akan digugurkan, tapi tidak sekarang, tidak saat umurnya sudah 9. Saya nyari tahu ya barusan di internet, kalau ternyata penyakit jantung bawaan itu tidak sekali berobat langsung sembuh. Jadi kemungkinan ada nanti si anak ini, pasien saya ini akan kembali ke saya, walaupun tidak kembali pun nanti suatu saat ketika dia dewasa, saat dia sudah bisa berpikir untuk dirinya sendiri, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, intinya dia sudah siap untuk menerima kenyataan, saya akan kembali ke dia atau dia yang kembali ke saya akan ceritakan. Nah, dulu kamu saat saya yang merawat, kamu pernah tanya ke saya, kamu tanya apakah penyakit yang aku kena ini salahku sendiri. Aku dulu berbohong kepadamu, nak. Aku ngomong tidak, ini karena intinya bawaan seperti itu. Karena apa? Karena kamu dulu kecil belum siap menerima jawaban bahwa orang tuamu tidak menginginkan kamu. Tapi sekarang kamu sudah siap, kamu sudah belajar, kamu sudah tahu bagaimana ibumu itu keadaannya ketika dulu mengandung kamu. Dulu ibumu ingin mengaborsimu, bahkan sudah berusaha minum pil gitu ya, agar kamu itu tidak lahir. Jadi aku ngomong ini ke kamu sekarang yang sudah dewasa, bukan agar kamu hancur, tapi agar kamu bisa mengambil pelajaran dari ibumu. Kenapa kamu dulu ingin dihapus? Kenapa kamu tidak ingin dilahirkan? Apa karena sosial ekonomi? Apakah karena tidak mampu? Atau apakah pemerkosaan seperti itu ya? Tapi inilah faktanya. Kamu jangan jatuh, berkembanglah lebih baiklah dari ibumu. Bukan berarti ibumu itu buruk. Bukan berarti ibumu itu buruk. Kamu harus lebih baik. Apakah karena ekonominya? Kalau memang karena ekonomi, kamu harus lebih sukses dan lebih dipikir lagi. Kalau kamu ingin memiliki keturunan, kalau misal karena pemerkosaan dan lain-lain, maka kamu sendiri yang bisa mengamankan istrimu sendiri lain kali. Intinya gitu. Ambillah pelajaran dari ibumu, ambillah pelajaran dari kenyataan ini. Tidak usah terlalu hancur seperti itu. Terima kasih. Jadi begini, tadi Nafil menyebutkan akan diberitahukan ketika dia udah usia dewasa. Sebentar, sebelumnya ini kan fokus utama di usia 9 tahun kan. Jadi kita juga nggak tahu ke depannya si pasien ini kan penyakit jantung kan, yang dimana persentase kehidupan juga kurang tinggi. Jadi ada kemungkinan bahwa si pasien ini, si anak 9 tahun ini tidak bisa tumbuh sampai besar. Kan kemungkinan aja, kita juga nggak tahu. Maka dari itu kita fokuskan ke anak yang 9 tahun ini, bukan sampai ke yang udah dewasa. Karena kita juga tidak tahu apakah penyebab dari pil aborsi itu bisa menyebabkan penyakit jantung yang diderita oleh si anak tersebut. Jadi kita jelaskan bahwa mekanisme sebenarnya jantung itu bagaimana. Kita setuju tidak memberitahukan atau keep secret kepada si anak tersebut. Tapi kita juga tell the truth tentang penyakit tersebut, penyakit jantungnya, bukan sebab penyakit jantungnya, tapi penyakit jantungnya. Seperti itu. Karena untuk anak yang 9 tahun tersebut belum sampai pemikirannya tentang penyakit-penyakit dan lain-lain. Jadi kita tetap simpan rahasia, tapi kita juga berikan motivasi dan edukasi terkait penyakit jantung yang dialami si anak tersebut. Yes. Mungkin sekian. Mungkin ada. Jadi menurut saya untuk menanggapi dari pendapat dari Rifki. Dari Rifki. Jadi menurut saya juga apabila dari orang tua ya, biasanya itu orang tua itu tidak tega untuk menyampaikan hal itu kepada anaknya. Jadi malah bisa jadi sampai besar hal itu tidak disampaikan kepada anaknya. Bisa jadi orang tuanya cuma berkata saja kepada dokternya, dokter jangan disampaikan, nanti saya sendiri yang menyampaikan kepada anaknya. Seperti itu. Tapi bisa jadi hal itu tidak disampaikan karena orang tuanya tidak tega, seperti itu.
Jadi menurut saya seperti yang dijelaskan oleh Rama, mungkin kita bisa menyampaikan kepada anak tersebut tapi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih bisa diterima oleh anak tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bismillah. Jadi seperti ini. Kalau si perawat itu menyampaikan bahwa kelainan jantung yang diderita anak adalah usaha si ibu sebelumnya untuk menggugurkan kandungan, itu beresiko untuk si anak mengalami depresi, rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, rasa tidak diinginkan di dunia ini. Kemudian dia akan menderita trauma psikologis berkepanjangan. Pertanyaan saya, bagaimana tim pro menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu? Apakah hanya dengan edukasi persuasif terhadap anak? Padahal si anak pasti punya ikatan yang lebih erat, ikatan batin yang lebih spesifik terhadap ibu. Sedangkan dia mengetahui faktanya bahwa sejak dari awal si ibu tidak menginginkan anaknya. Bukankah itu lebih baik untuk dijadikan secret saja? Seperti itu. Terima kasih. Tambahan dari kubu kontra. Oke, baik. Sebenarnya ini kan dari pendapat pihak pro ada apa ya? Tadi setelah menjawab 2 pertanyaan kan ya. Yang pertama menjawab pertanyaannya Fatan di mana lebih baik disampaikan saat masih kecil, dan yang kedua menjawab pertanyaan dari Rifki di mana lebih baik saat dewasa saja tapi oleh orang tua. Dan sudah dijawab juga oleh Prilly dan juga Rama. Baik, untuk yang pendapat dari Fatan tadi sudah yang dibalas oleh Rama tadi kan sudah jawab sama Ayu, di mana memang saat umur 9 tahun posisi di mana masih kecil, mereka itu emosinya masih belum stabil, jadi bisa apa ya, terjadi keterguncangan emosi dan juga bisa depresi dan lain sebagainya. Dan untuk pendapat mengenai diberitahukan saat dewasa itu tadi yang Anda jawab ya. Nah, kalau tadi Anda lebih pro kalau nakesnya saja yang memberitahukan karena takutnya yang ibunya tidak memberitahukan saat dewasa, ya justru kita sebagai nakes atau dokter, kita juga bisa mengkonsultasi atau memberitahukan ibunya resiko apa yang akan terjadi jika ibunya tidak memberitahukan fakta kepada anaknya. Kan bukan berarti kita diam saja dan juga mempasrahkan semua kepada ibu. Jadi kita harus menuntun mereka berdua, tidak hanya anaknya saja, tapi juga ibunya. Ya, jadi bukan berarti kita melepaskan ibunya begitu saja, biarkan ibunya yang menyampaikan tanpa adanya konsuling dari kita terlebih dahulu. Kita juga harus mengkonsul selain anaknya juga ibunya. Kita beritahu, Bu, kalau memang sekarang tidak ingin diberitahukan, bisa diberitahukan nanti saat sudah matang umurnya. Di saat anaknya sudah bisa berpikir secara kritis. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika kita yang memberitahukan, jika nakes yang memberitahukan, kurang ada ikatan kekeluargaan atau ikatan emosional yang lebih kuat. Karena jika kabar seperti itu disampaikan oleh orang yang notabene adalah orang asing, maka pasti terguncang hebat si anak itu tadi. Lebih baik disampaikan oleh keluarganya sendiri. Begitu dari saya. Dari saudara Rama. Ya, jadi kan tadi dari pendapatnya tim kontra untuk Mas Rifki kan bilang kalau disampaikan dengan orang tuanya. Jadi kalau dari tim pro tetap disampaikan oleh pihak perawat atau dokter itu, karena nanti kita menyampaikan tidak ditambahkan tapi kita memberikan edukasi klinis juga, dan juga tidak menunggu sampai dewasa, dan juga kita menyampaikannya pada saat usia 9 tahun karena setiap anak mempunyai hak untuk mengetahui kejujuran, mengetahui apa yang dari mana penyakit itu berasal, dan juga meskipun masih belum belum pola pikirnya masih belum mencapai, tapi setidaknya dalam usia 9 tahun ini dia sudah tahu kalau kerahasiaan itu sudah terbongkar gitu. Terus juga kalau semakin lama semakin disimpan, jadi si anak juga nanti dapat
tempat dendam sih lebih lama gitu. Lebih tepatnya lebih baik tahu lebih dulu daripada tahu setelah dewasa dan juga tahu dari orang tuanya. Soalnya terkadang kalau tahu dari orang tuanya langsung itu langsung dendam langsung kepada orang tua tersebut. Tapi kalau penyampaiannya dengan baik dan benar dari seorang perawat atau dokter, mungkin si anak akan lebih tahu, lebih bisa berpikir secara jernih meskipun usianya 9 tahun. Seperti itu sih dari tim Poro. Berdiri. Izin menambahkan, ini mungkin terakhir ya dari kontra, ini kesimpulan dari semua. Sebenarnya kita lupa untuk membaca lebih detail lagi dari isi skenario, karena sebenarnya penyakit dari anak itu belum tentu disebabkan oleh pil aborsi. Itu hanya keresahan ibunya kan. Itu belum ada pernyataan diagnosis pasti kan. Jadi buat apa kita kasih tahu ke anak kalau emang tuh belum pasti gitu. Kenapa kita sebagai perawat tidak menenangkan sang ibu dan mencari alasan pasti apa penyebab dari penyakitnya. Jadi buat apa buru-buru mengasih memberikan ya intinya di sini ibunya ini bukan diagnosis pasti. Ini hanya keresahan ibunya. Jadi buat apa kita memberitahu anak tentang suatu hal yang belum pasti. Pun kalau misalkan kita memberitahu, kayaknya baiknya kita cuma beritahu aja itu penyakitnya apa. Kalau misalkan memang itu penyebabnya, ya betul. Itu hak ibu untuk memberitahu. Gitu. Terima kasih. Ya. Silakan disimpulkan Zikril seperti Rifki kemarin. Oke, untuk mengakhiri pada Devil Advokat pada pagi hari ini dapat saya simpulkan bahwa di antara pihak kubu pro maupun kubu kontra, nah, yang sesuai hukum dan etika kedokteran bahwa tenaga kesehatan itu wajib menjaga kerahasiaan dan melindungi kondisi psikologis pasien berdasarkan pada case tersebut, yakni anak yang berusia 9 tahun. Nah, tetapi tetap menghormati hak otonom orang tua serta dapat menerapkan prinsip beneficence dan non-maleficence dengan menyampaikan informasi secara jujur, bertahap, proporsional yang sesuai dengan usia serta pemahaman kapasitas dari sang anak tersebut, sehingga kebenaran tidak dapat menimbulkan mudarat dan perawatan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik dari pasien tersebut. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya adik-adik sekalian. Mohon maaf ya kalau saya selama mengajar saya ada salah. Mulai dari pertama sampai dengan yang terakhir ya. Karena this is perpisahan kita. Di pertemuan yang terakhir minggu depan kan sudah ujian ya, mungkin satu kali lagi sama dokter AB gitu ya. Jadi this is adalah the last meeting sama saya. Saya ucapkan terima kasih partisipasinya sekali lagi dan mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Ucapan-ucapan saya mungkin gak berkenan di hati kalian. Saya tutup. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk kalian semua. Terima kasih.